Banyak ya, di sesi private dengan saya banyak sekali yang datang pada saya dan saya coba ya. Ada trauma, malah disalahkan. Itu karena apa? Ya, itu ketika gelar kerohanian itu datang kepada seseorang yang tidak bijak, bahaya kan? Jadi alat untuk menghakimi. Coba Bapak Ibu, gampang sekali bilang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Wudih, gampang banget. Padahal di Quran dikatakan yang boleh mengatakan sesat dan tidak sesat hanya Allah. Perlu saya bacakan ayatnya? Takut bohong ntar. Kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu diulang-ulang di banyak ayat Bapak Ibu. Salah satunya di Quran surat Al-Qalam. Ayatnya yang saya bacakan tadi. Karena kalau tidak dibacakan ayatnya nanti nggak percaya. Gelar kerohanian yang datang pada diri seseorang harus bebas dari agenda kelompok. Harus bebas dari simpati politik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Begitu seseorang ini punya gelar tertentu, lalu muridnya banyak, itu menarik untuk dijadikan sebagai simpatisan politik tertentu. Dan kalau sudah berbicara politik, mohon maaf, mohon izin, kerohaniannya dia jadi tidak netral. Betul nggak? Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan untuk kepentingan kelompoknya. Betul nggak Bapak Ibu? Sering nggak terjadi yang seperti itu? Ya. Saya mempertahankan diri, ya mempertahankan diri untuk senetral mungkin. Padahal saya juga tidak punya gelar itu, gelar ini nggak punya, nggak pantas orang model saya. Tapi saya hanya berusaha untuk tidak menghakimi. Karena saya bukan hakim. Hakim yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Hakim. Orang seperti kita ini tidak berhak menghakimi. Sesuci apa sih kita ini? Kau menjustifikasi dan validasi orang lain. Orang yang sudah memegang gelar kerohanian harusnya bukan budak titipan yang mengorbankan suara moralitas. Kalau sudah budak titipan, moralitas bisa dikorbankan Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau sudah mengorbankan moralitas, berarti sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Siapa orang yang pertama dibohongi oleh dia? Dirinya sendiri. Yang kedua adalah Tuhannya sendiri. Bagaimana bisa netral? Bagaimana bisa menyebarkan kelembutan? Makanya tidak heran, pakai gelar ini, gelar itu, tapi yang ditebarkan kebencian, bukan cinta. Yang ditebarkan kekerasan, bukan kelembutan. Yuk sekarang Bapak Ibu, kita didik keluarga kita, anak-anak kita, belajar toleransi, belajar moderasi, belajar menerima semua perbedaan apa adanya. Ya toh, biarkan setiap orang di jalannya masing-masing dan tekun saja di jalan kita. Kita lahir beragama tertentu dari orang tua kita, itu sudah kodratnya, sudah jalani aja, tekun aja di jalan kita, tidak usah memikirkan jalan orang lain. Nanti kita akan sampai di titik yang sama. Bebas dari jaring halus yang membelenggu. Selalu menjaga integritas ruang publik. Tidak boleh memecah belah. Tidak boleh menebarkan kata-kata yang memancing emosi umat. Tidak boleh menghalalkan darah orang lain karena keyakinan dan agama. Gak boleh. Integritas ruang publik ini yang paling penting. Integritas ruang publik yang saya maksud adalah persatuan dan kesatuan. NKRI ini adalah harga mati. Bapak Ibu cinta sama tanah air? Yes. Senang gak kalau kita damai? Yes. Indah gak kalau kita bisa menghormati perbedaan? Indah gak kalau kita bisa menerima perbedaan? Indah kan? Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada negara sebesar kita di dunia Bapak Ibu. Pak Prabowo sering mengatakan, Indonesia ini luasnya sebesar Eropa. Tahu Eropa? Nggak tahu. Tabeh ditun Ciparai. Eropa. Ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, Itali, gitu.
Eropa tuh ada Eropa Timur ke sana. Makanya jalan-jalan. Ya? Yakin jalan-jalan? Yakin. Kalau yakin duitnya ada. Ya? Oke. Keliling lah, biar banyak pengalaman. Ya? Oke ya? Nah, jadi Bapak Ibu, saya kenapa bicara ini? Perhatikan saya. Karena begitu seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, maka semua menjadi acuan kan? Betul nggak? Tapi kalau dia itu tidak mengalami kerohaniannya sendiri, kan acuan yang dipakai jadi berbahaya. Paham maksud saya? Coba ya, seorang yang memegang gelar kerohanian, menyuruh ini menyuruh apapun bisa jadi samina watona, betul nggak? Iya kan, bahaya. Nah, perhatikan saya menyampaikan itu karena ada ayatnya. Ini ayatnya, ini surat Al-Ahzab ayat ke-67 ya, berbunyi begini, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Masuk akal? Penjelasan saya tadi masuk ke ayat ini? Masuk kan? Itu bahaya, sangat berbahaya. Ketika seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, apa saja jadi rujukan, betul? Lalu ketika kita sampai pada akhirnya kita berkata begini sama Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Hebat ya Quran. Jadi semua aspek kehidupan kita itu sudah dipagari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya kepada orang yang menggunakan gelar-gelar tertentu, terutama gelar kerohanian, padahal dia menyesatkan kita, salah siapa? Jawab dong. Salah siapa? Nah gitu, jangan salah sendiri. Salah saya. Itu yang paling jujur ya. Kenapa saya salah? Kenapa? Bodoh. Itu aja. Makanya saya bilang kan ada 3 racun dalam hidup ini. Satu racun yang paling berbahaya itu adalah kemarahan. Racun kedua lebih bahaya lagi. Itu namanya adalah keserakahan. Rasa tidak cukup, makanya ngerampok. Ya, itu. Koruptor itu ya itu keracunan yang kedua, itu keracunan keserakahan. Makanya selalu tidak cukup. Ya, udah ditingkatkan gajinya, tetap aja maling. Nah, yang ketiga itu racun yang jauh lebih bahaya lagi, namanya kebodohan. Bapak Ibu, memang bahaya ketika ada pemimpin, pembesar-pembesar yang memegang gelar-gelar kerohanian tertentu, ya, ketika dia tidak benar-benar menguasai yang diajarkannya. Dia juga hanya menduga-duga, hanya bohong belaka. Kenapa? Karena dia juga belum bisa membaca kitab. Dia juga masih umi, baru bisa iqra. Tetapi sudah mengajar. Apa yang terjadi? Kalau ditanya jalan pulang juga mungkin nggak tahu. Saya berulang kali Bapak Ibu menyampaikan pengalaman saya. Saya minta diajarkan bagaimana caranya supaya nanti kalau saya mati saya bisa melihat. Diusir Bapak Ibu. Diusir. Dulu waktu pencarian saya. Diusir. Ternyata saya tahu alasannya sekarang. Diusir itu karena mereka tidak tahu. Gak bisa mengajarkan itulah. Nah, jadi salah siapa? Ya salah kita.
Salah diri sendiri, salah saya. Kenapa? Lah bodoh. Karena orang bodoh itu disuruh itu, suruh ini aja mau. Karena apa? Tidak punya 5 dasar kebenaran tadi. Yang pertama, dasar kebenaran tadi adalah knowledge. Makanya pengetahuan harus luas. Belajar segala aspek. Apalagi sekarang, apa yang tidak bisa kita pelajari? Semua sarananya sudah ada. Belajar Quran sudah digital Bapak Ibu. Dulu saya belajar Quran ya, konkordansi Quran yang saya pakai dulu itu masih manual. Misalkan mau cari kata zakat di Quran, itu manual. Jadi cuma cari kata zakat itu bisa 30 hari itu di ayat mana aja. Dan itu tiap hari bacanya. Sekarang ketik kata zakat sudah digital, gampang. Jadi kalau kita sekarang gak pinter, itu udah kebangetan. Sekarang itu kuantum dengan tauhid itu sudah menyatu Bapak Ibu. Makanya sekarang sudah ada ilmu namanya kuantum tauhid. Nanti saya jelaskan deh hari Senin. Kalau dijelaskan sekarang nanti kebanyakan. Nanti saya mau jelaskan hari Senin biar Bapak Ibu datang tuh ke Jelekong. Di kajian Ngariksa nanti saya jelaskan kuantum tauhid. Biar ngerti. Ini kuantum itu dari fisikanya, tauhid itu kan dari sisi spiritualnya. Nah sekarang sudah ada ketemu nih. Kuantum dengan tauhid sudah ketemu nih, sudah akrab. Sains dengan spiritual sudah nggak ada batas. Kuasai semuanya. Matematika, fisika, kimia, biologi, itu yang ilmu dasar. Belum lagi ilmu-ilmu teknik. Mau belajar apa sih sekarang? Saya dulu ngebangun masjid ini, ya, coba sendiri. Saya ngitung sendiri. Ini jadi masjid ini, kuat. Ini 2 lantai. Saya tidak punya latar belakang arsitek, tapi saya belajar. Jadi itu masjid ini. Kan banyak yang nanya, ini siapa arsiteknya? Ya saya.